satu penelpon kerabat Imelda. Ini dari kota Pemalang, ya. Streaming. Ada Mbak Mufi. Selamat malam Mbak Mufi. Halo, selamat malam. Mbak Mufi, kejadian itu di Pemalang kota ya, berarti ya? Ya, di Pemalang kota, Mas. Itu rumah atau di toko atau di apa tadi saya sempat menyimak, cuman jadi agak rancu nih. Itu yang diceritakan itu sebenarnya warung, toko atau rumah atau dua-duanya malah? Itu berarti toko tapi juga jadi tempat tinggal. Oh gitu. Oke, kalau gitu silakan boleh dimulai ceritanya Mbak Mufi. Oh ya, saya mulai ceritanya ya Mas ya. Ini tuh kejadian waktu saya kecil. Kebetulan kan Bapak punya usaha ya Mas ya. Dia punya usaha. Terus waktu, ini versi ibu saya. Jadi ini ceritanya itu Lebaran kemarin ibu saya cerita, terus kok nyambung sama cerita saya. Ini yang versi ibu saya dulu ya Mas ya. Ya, oke. Jadi Bapak silakan. kan punya Oh ya, ini kan Bapak punya usaha. Waktu itu aku 4 bersaudara. Suatu saat itu kita berempat sakit. Sakitnya itu kata ibu, tiap habis maghrib itu badannya panas. Sudah dibawa ke dokter spesialis anak, tapi nggak sembuh. Terus karena usaha Bapak di pinggir jalan raya, kan kadang ada tukang becak yang 24 jam ya Mas standby. Waktu itu ada satu orang tukang becak bilang sama Bapak, Pak, aku ngelihat ada orang nanam sesuatu di bawah pohon di depan kiosnya Bapak. Bilang sama Bapak. Terus disuruh diambil. Tapi waktu itu Bapak nggak mau ngambil. Waktu itu yang dilakuin Bapak itu jadi anaknya waktu itu kebetulan ada 4. Suruh sholat semua, adzan isya, suruh sholat, habis sholat suruh tidur. Kebetulan kan aku sama saudara-saudaraku tidurnya dalam satu kamar. Waktu kita tidur, Bapak sama Ibu itu baca Al-Quran sebisanya Bapak sama Ibu. Versinya Ibu, malam itu berarti dalam kamar itu hawanya panas. Kata Ibu, hawanya panas dan saat itu aku tidurnya nggak tenang. Aku tidurnya gelisah. Tapi 3 saudaraku itu tidurnya tenang-tenang aja, kayak nggak ada apa-apa. Cuma aku yang waktu itu gelisah. Itu versi ibuku. Kalau yang aku alami waktu aku tidur, aku nggak tahu waktu itu mimpi apa aku lihat, tapi yang aku rasain, aku lihat Bapak sama ibuku itu dorong-dorongan pintu kamar. Jadi pintu kamar kan ditutup. Aku lihat Bapak sama Ibu dorong-dorongan sama sesuatu yang ada di luar kamar. Kebetulan kamar ada jendela gede. Aku lihat di luar jendela itu sosoknya itu putih. Jadi kayak mereka tuh mau masuk, tapi sama bapak ibuku ditahan. Jadi kayak dorong-dorongan gitu yang aku lihat. Ini tuh kejadian waktu aku kecil. Cuma kan waktu itu aku tak pendem gitu loh Mas. Aku nggak cerita ke ibuku, aku nggak cerita ke saudara-saudaraku. Cuma Lebaran kemarin itu kebetulan ibu cerita masalah ini, yang masalah ini. Akhirnya kan aku jadi ngeluarin ceritanya aku. Terus kata ibuku gini, oh pantesan waktu itu kamu nggak tenang sendiri, gitu. Yang aku tanyain, itu memang benerkah ada yang ngirim sesuatu ke usaha bapakku, tapi nyampainya ke anak-anaknya. Terus yang aku lihat itu berarti itu yang dorong-dorongan siapa? Kok aku lihatnya bapak sama ibu ya? Waktu itu usia berapa Mbak Mufi? SD. Kelasnya aku nggak ingat, yang pasti di bawah kelas 5 SD. Kebetulan saudara-saudaraku juga di bawah, itu SD semua. Ini jadi konsepnya tuh
kalian mengalami tapi kalian tidak saling cerita ya, baru cerita kemarin ya. Iya. Lebaran kemarin ibu cerita, terus aku juga cerita, oh kok aku dulu gini ya bu. Terus kata ibuku, pantesan kamu waktu itu nggak tenang sendiri, jadi yang lainnya itu tidur tenang, aku yang nggak tenang, aku gelisah. Terus kata ibuku, hawa kamar waktu itu memang panas banget. Waktu bapak ibuku baca Quran sebisanya mereka itu loh. Padahal itu kan kejadian udah jauh hari banget ya, maksudnya udah lama banget. Kenapa tidak pernah ngobrol? Nggak pernah mas, karena mungkin waktu itu aku pikir tuh mimpi, tapi masih ingat banget. Kalau mimpi kan harusnya sudah cepet lupa ya mas. Tapi itu sampai sekarang aku masih ingat. Ada statement dari saudara yang lain yang berempat itu mbak, bertiga berarti ya, kan satunya mbak? Enggak. Paling saudaranya bilang, wah masuk sih bu, paling gitu doang. Tapi yang tiga itu, mereka tuh kata versi ibuku loh, mereka tidur antung, cuma aku yang gelisah. Bapak ada statement? Aku ceritanya sama ibu, soalnya kalau cerita sama bapak itu kalau aku cerita masalah mistis sama bapak, nanti bapak bilang kamu itu salatnya kurang, kamu itu kayak gitu mas. Jadi saya agak malas cerita sama bapak, kalau sama ibu saya cerita. Oke, I see. Mas Febri boleh deh langsung ditanggepin deh Mas Febri. Ini Mbak Mufi streaming kah? Iya. Lagi dengerin streaming? Iya lagi dengerin. Oke. Ya. Selamat malam Mbak Mufi. Iya selamat malam mas. Ya. Memang ada, katakanlah serangan ya Mbak, serangan gitu Mbak. Jadi memang yang dilihat sama tukang becak itu tadi memang benar ya Mbak, kalau yang saya lihat ya, itu memang ada. Jadi seseorang itu menanam suatu barang, tetapi dalamnya saya belum tahu itu barang apa gitu. Dibungkus kayak kain putih gitu. Memang di depan usahanya bapaknya Mbak Mufi gitu. Memang ada yang menanam gitu. Dan efek dari itu gitu, kayak anak-anaknya bapaknya Mbak Mufi ini yang kena gitu Mbak. Jadi katakanlah ya, satu keluarga itu kalau ada kiriman gitu, satu keluarga itu yang bisa kena itu yang terlemah di antara satu keluarga itu. Walaupun tujuan tersebut ditujukan kepada bapaknya Mbak Mufi gitu ya, katakanlah seperti itu gitu ya. Tetapi kalau bapaknya Mbak Mufi itu kuat, beliaunya kuat, nanti yang kayak nyari sasaran lain gitu loh Mbak. Jadi yang terlemah di keluarga itu gitu, yang pasti kena itu yang terlemah gitu. Saya penasaran, itu waktu itu berarti sakitnya berapa lama sih Mbak? Aku tuh kecil mas waktu itu, jadi nggak ingat. Ibu nggak bilang? Ibu nggak bilang, cuma waktu itu ibu cerita, kan kebetulan di Pemalang ada dokter anak paling terkenal, itu udah dibawa ke situ, tetap nggak sembuh. Jadi mungkin cukup lama kali ya. Jadi sakit tersebut gitu ya, itu kalau menurut saya itu dari efek ini tadi gitu. Tapi sebenarnya yang disasar apa Mbak Mas? Yang dituju gitu Mas. Sebenarnya yang dituju itu adalah usahanya.
Tetapi kalau apalagi tempat usahanya itu jadi satu sama rumah gitu ya Mas ya, otomatis kan semua kena gitu. Otomatis energi tersebut kan kayak melingkupi rumah tersebut gitu. Dan yang terlemah di rumah itu otomatis pasti kena. Dan anaknya bapaknya aku semua ya Mas. Ya itu. Dan yang sempat dilihat sama Mbak Mufi itu tadi yang kayak dorong-dorongan itu ya. Itu yang saya lihat yang ada di gambaran saya itu adalah sosok pocong ya. Iya Mas, iya. Yang di luar kamar ya. Itu adalah sosok pocong kalau yang ada di gambaran saya yang saya lihat gitu ya. Jadi orang yang berniatan jelek itu tadi kayak mengirim sosok tersebut melalui media itu tadi yang ditanam itu tadi. Dan sosok yang disuruh ya ini tadi yang dorong-dorongan ini tadi gitu. Sosok pocong ini tadi. Yang di luar kamar, yang di dalam kamar siapa? Jadi yang di dalam kamar yang Mbak Mufi sempat lihat itu adalah orang tua Mbak Mufi gitu ya? Aku mikirnya itu orang tua aku. Itu siapa? Ya. Itu gini Mbak. Jadi kalau orang Jawa itu bilang saudara kembar, kakang kawah gitu. Jadi sosok yang ada di dalam kamar itu ya Mbak ya, yang sempat dilihat Mbak Mufi itu adalah orang tua. Itu sebenarnya adalah kembarannya orang tuanya Mbak Mufi gitu. Jadi kembaran ini bisa menolong kita gitu. Kalau kita kalau kita menginginkan, kita berdoa, kita melakukan suatu ritual lah, katakanlah seperti itu, saudara kembar kita nanti pasti akan membantu kita juga gitu. Jadi yang di dalam kamar ini kayak menahan sosok tersebut untuk masuk. Iya, aku lihatnya gitu, dorong-dorongan. Sedangkan yang di luar itu tadi sosok yang diperintah untuk mencelakai gitu ya. Yang menjadi penyakit. Gitu. Baik. Cukup kali ya Mas Febri ya? Iya, jadi Mas, ya, memang, aku ada satu pertanyaan lagi. Ya? Tadi waktu Mas Febri bilang itu sosok pocong, aku jadi ingat sebelum kejadian itu, jadi dekat dari kejadian itu, kan aku lagi tidur. Aku tuh ngerasa kakinya ada yang megangin. Aku melek, itu sosok itu, si pocong. Itu pocongnya cewek ya Mas? Iya. Sama nggak itu yang tak lihat waktu aku tidur? Kalau itu sosoknya laki-laki atau perempuan, saya nggak bisa nggak bisa mengatakan itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Karena yang saya lihat itu dari dia membelakangi saya gitu Mbak. Yang saya lihat seperti itu. Yang waktu aku sebelum kejadian itu, aku tidur terus ada yang megangi kaki, aku lihat itu pocong. Itu sama nggak sosoknya sama yang sama? Itu masuk? Sama Mbak. Oh. Sosok itu sama. Ya memang. Jadi selama seseorang itu menanam di depan usahanya bapaknya Mbak Mufi, sosok tersebut terus ada di rumahnya Mbak Mufi itu gitu. Jadi dari pertama seseorang menanam, sosok itu pun sudah ada di situ gitu. Sampai sekarang masih ada? Kalau sekarang yang saya lihat ya, entah ini
sosok yang disuruh dulu atau bukan, tetapi sosok pocong ada di daerah situ, ada di dekat rumah Mbak Mufi. Di usaha Bapak ya? Sosok tersebut, maksudnya ada sosok pocong yang ada di situ. Tapi ini sosok yang dulu atau memang ada di situ, saya belum tahu. Mas, terus kenapa kok di antara empat saudaraku kok cuma aku yang gelisah dan cuma aku yang ngelihat bapak ibu dorong-dorongan ya? Yang lain nggak ngerasa apa-apa. Ya. Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin di antara anak-anaknya orang tuanya Mbak Mufi ini, di antara anak-anaknya itu yang terlemah adalah Mbak Mufi. Jadi orang yang terlemah gitu pasti, satu itu pasti terkena serangan-serangan tersebut. Yang kedua, orangnya pasti akan selalu was-was, selalu gelisah gitu.